Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasya Hafisanti Munandar dari jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis di salah satu perusahaan. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Pelanggaran etika bisnis PT Java Prima Abadi. Sebelum membahas tentang kasusnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu etika bisnis. Baiklah, etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencangkup semua aspek, baik yang berkaitan dengan seorang individu, perusahaan maupun masyarakat. Tujuan etika bisnis salah satunya adalah memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Sekarang saya akan membahas tentang PT Java Prima Abadi. Baiklah, PT Java Prima Abadi dikenal sebagai produsen luwak white coffee, merupakan produsen kopi terkemuka di tanah air. PT Java Prima Abadi dengan produk kopi luwaknya telah berkembang pesat dengan lini produk yang semakin beragam serta jangkauan pemasaran yang sudah menembus pasar global. PT Java Prima Abadi pertama kali didirikan pada tahun 1999 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejarahnya dimulai dari industri rumahan yang dikelola oleh keluarga pendiri, yaitu Tan Hock Seng di Semarang pada tahun 1965. Kopi luwak yang diproduksinya merupakan resep tradisional yang dikembangkan oleh keluarga pendiri. PT Java Prima Abadi memfokuskan diri dalam menciptakan produk kopi luwak yang sempurna dan dapat diterima oleh konsumen, mendedikasikan diri dalam menguasai segala aspek bisnis kopi, memilih biji kopi luwak Arabica terbaik di Indonesia, proses roasting yang teliti hingga dihasilkannya proses brewing yang sempurna. PT Java Prima berpusat di Jalan Remartadinata, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Baiklah, kasus pelanggaran etika bisnis PT Java Prima Abadi. Maaf, karena videonya saya putar-putar. Baiklah, salah satu kasus yang terjadi di PT Java Prima Abadi adalah masyarakat dihebohkan dengan adanya video viral yang menunjukkan kopi cap luwak white coffee yang terbakar. Sebuah video singkat yang menunjukkan beberapa orang yang menuangkan kopi bermerek luwak yang membuat api menjadi lebih besar. Mereka juga membandingkan produk tersebut dengan merek lain. Sebagian warganet yang melihat video tersebut menyimpulkan ada yang tidak beres dengan produk kopi dalam kemasan tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan mengandung bubuk mesium. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memiliki alasan ilmiah di balik kejadian ini. BPOM menyatakan berdasarkan pengelompokan produk pangan, kopi cap luwak termasuk dalam kategori minuman serbuk kopi gula creamer dengan komposisi produk antara lain gula, creamer nabati, dan kopi bubuk instan. Terbakarnya kopi cap luwak tersebut karena produk tersebut adalah berbentuk serbuk ringan dan berpartikel halus. Selain itu, kopi tersebut mengandung minyak dan kadar air yang rendah, sehingga mudah terbakar. BPOM menjelaskan, produk pangan yang memiliki rantai karbon atau disebut sebagai ikatan antara atom karbon, kadar air rendah,
terutama yang berbentuk tipis dan berpori, dapat terbakar atau menyala jika disulut dengan api. Tidak hanya kopi luwak saja, di sekitar kita juga ada banyak bahan pangan yang mudah terbakar. Namun, bukan berarti bahan pangan tersebut berbahaya atau tidak aman untuk dikonsumsi. BPOM melalui keterangan resminya menjelaskan, kopi cap luwak dalam video yang viral tersebut telah dipastikan standar mutu keamanannya. BPOM juga telah memberikan nomor izin edar sebagai tanda bahwa produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi. Guna memastikan sebuah produk aman dikonsumsi atau tidak, BPOM mengajak masyarakat melakukan cek klik, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. BPOM menambahkan, produk tersebut sudah melalui evaluasi keamanan dan mutu oleh pihaknya, serta menambahkan nomor izin edar. Baiklah, untuk kesimpulan dari kasus tersebut adalah, meskipun produk luwak white coffee mendapatkan banyak isu negatif, namun di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan sampel produk dari berbagai merek untuk menguji atau membandingkannya dengan kopi atau produk lain. Dalam pengujian sampel, BPOM tidak menemukan satupun luwak white coffee yang berbahaya untuk dikonsumsi, karena luwak white coffee sudah diuji dan terdaftar di BPOM. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2019. PT Java Prima Abadi, Luwak White Coffee adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman dan menjadikannya tantangan bagi motivator untuk meningkatkan cita perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa.